Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita kembali ingin memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya sama-sama yuk kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ayo angkat pujian ini lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Sekarang Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat kembali lagi beribadah sekolah minggu Tuhan. Engkau yang menolong kami supaya setiap kami dapat beribadah dengan serius supaya Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua anak-anak kita akan memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenamnya kita puji Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
My God is so big, so strong, and so mighty. Hallelujah. Our God is so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elements too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Mountains are The His. mountains are His, the valley are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elements too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valley are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valley are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Puji Tuhan. Saatnya anak-anak kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita tentang kemuliaan Tuhan. Mari siapkan hati kita semua. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siap mendengar firman-Mu, mendengar tentang Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan cerita yang kami dengar, kami akan simpan, kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik, sehat, dan semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Wah, kalau kakak lihat, sepertinya kalian sudah bersemangat nih mau mendengar firman Tuhan. Coba ya kakak mau tahu yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang siapkan Alkitabnya. Ayo Alkitabnya semuanya dipegang. Nah ini Alkitabku, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu Yohanes memberikan kesaksian yang benar. Yuk kita baca dulu ayatnya ya di dalam Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Nah sekarang kita baca ya bersama-sama dengan suara yang keras. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yohanes 21 ayat 24 sampai 25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita lihat di sini dikatakan dialah murid. Ya, dialah murid ini yaitu Yohanes. Yohanes memberikan kesaksian yang benar tentang hal-hal yang diperbuat oleh Yesus sewaktu berada di muka bumi ini. Nah sebelumnya yuk kita mau melihat dulu, kita mau mengenal siapa itu Yohanes. Nah Yohanes itu adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan Yohanes ini adalah putra dari Zebedeus. Yohanes memiliki saudara yang bernama Yakobus. Dan dia adalah seorang nelayan. Yohanes ini pekerjaannya di laut menebar jala untuk menangkap ikan. Lalu ikan-ikan itu dijual. Nah, kita akan melihat pada suatu hari Yesus memanggil Yohanes, anak Zebedeus ini, untuk mengikuti dia. Mengikuti Yesus menjadi muridnya. Kita baca lagi ya ayat firman Tuhannya. Ayo buka lagi Alkitabnya di dalam Markus 1. Markus 1, ayo buka Alkitabnya. Markus 1 ayat 19. Markus 1 ayat 19. Semuanya simak Alkitabnya ya. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Nah, adik-adik kita lihat di sini,
Yohanes anak Zebedius yang tadinya seorang nelayan bekerja di laut. Sehari-hari dia bekerja di laut untuk menangkap ikan. Lalu Yohanes anak Zebedius ini menjadi murid Tuhan Yesus. Dia mengikuti kemanapun Yesus pergi. Dan Yohanes melihat semua perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Yesus lakukan. Dia pun mendengar semua yang Yesus ajarkan kepada murid-murid. Nah, adik-adik, firman Tuhan pun mencatat bahwa Yesus katakan Yohanes ini adalah salah satu murid yang dikasihinya. Sekarang kita lihat lagi ya ayat firman Tuhan di dalam Yohanes 19. Ayo buka lagi Alkitabnya, Yohanes 19. Kita akan baca dari ayat 25. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri, ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, kita melihat di sini ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Nah, murid yang dikasihinya ini adalah Yohanes anak Zebedius. Ketika Yohanes anak Zebedius ini meninggalkan kehidupannya yang lama, yang dulunya seorang nelayan, lalu dia mengikut Yesus dan dia melihat pekerjaan yang ajaib yang Yesus lakukan. Lalu dia memberikan kesaksian tentang semuanya itu, yaitu hal-hal yang diperbuat oleh Yesus. Firman Tuhan mencatat di dalam Yohanes 21 tadi bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi selama Yohanes anak Zebedius ini mengikuti Yesus, dia melihat hal-hal yang ajaib yang Yesus lakukan. Dan dia memberikan kesaksian, semua kesaksian tentang apa yang Yesus lakukan. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau bertanya nih kepada adik-adik yang ada di rumah. Kira-kira pernah tidak adik-adik menceritakan tentang Yesus? Pernahkah adik-adik menceritakan tentang perbuatan Yesus yang ajaib kepada teman adik-adik atau kepada saudara-saudara adik-adik? Aduh Tante, maksudnya apa ya, menceritakan apa ya? Nah, kakak mau kasih contoh nih buat adik-adik yang di rumah. Misalnya nih contohnya, sewaktu adik-adik lagi sakit, lalu adik-adik berdoa. Waktu adik-adik berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Nah, adik-adik bisa menceritakan kepada teman-teman, kepada saudara, kepada siapapun, menceritakan pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan sudah sembuhkan adik-adik. Atau misalnya adik-adik melihat teman adik-adik yang lagi ketakutan, takut sama setan. Adik-adik bisa kasih tahu bahwa setan iblis gentar mendengar nama Yesus. Amin. Haleluya. Ada lagi hal yang penting yang adik-adik dapat ceritakan kepada teman-teman. Adik-adik dapat menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sudah selamatkan adik-adik. Dengan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa adik-adik. Sehingga adik-adik tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal di sorga mulia. Puji Tuhan, haleluya. Adik-adik cinta Tuhan Yesus,
Amin. Adik-adik mau menjadi saksinya Tuhan? Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita mau belajar ya, lewat firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita mau belajar seperti Yohanes, anak Zebedeus ini. Setelah dia ikut Yesus, ya, dia menjadi saksi dengan menceritakan apa yang dia lihat tentang Yesus. Adik-adik pun juga dapat menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Haleluya. Adik-adik mau? Puji Tuhan. Biarlah kita mau minta Roh Kudus memenuhi kita. Kita mau minta Roh Kudusnya memampukan kita untuk kita dapat melakukan firman-Nya, untuk kita dapat menjadi saksi Kristus, untuk kita dapat menceritakan segala perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, coba buka lagi Alkitabnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sekarang kita baca ya, dengan suara yang keras semuanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Kalau adik-adik rasa, aduh kakak aku sepertinya tidak mampu nih, tidak bisa, nggak berani. Nah, kita mau minta Roh Kudusnya yang Tuhan janjikan itu untuk memenuhi kita. Dikatakan kalau kita menerima Roh-Nya, kita akan menjadi saksi Kristus. Nah, Roh Kudusnya yang akan memampukan adik-adik untuk adik-adik dapat bersaksi, menceritakan tentang Yesus di dalam kehidupan kita. Seperti Yohanes anak Zebedeus ini, sewaktu dia mengenal Yesus, dia mengikuti Yesus, dia menceritakan tentang hal-hal yang Yesus lakukan sewaktu di muka bumi ini. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya, nah di ayat yang tadi kita sudah baca, di dalam Yohanes 21 ayat 24. Yohanes 21 ayat 24. Nah, sekarang baca dengan suara yang nyaring ya, dengan suara yang keras. Kita baca ayat ini bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Puji nama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, selama seminggu ini adik-adik baca, adik-adik hafalkan, adik-adik renungkan di dalam kehidupan adik-adik firman Tuhan yang adik-adik hafal. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa, kita mau minta Roh Kudus menjamah kehidupan kita. Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, sehingga Roh-Nya yang hidup itu memampukan kita untuk kita melakukan firman-Nya. Adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, untuk kebenaran-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Kami mau belajar seperti Yohanes, di mana dia sudah
mengikut Engkau, melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, dan dia menyaksikan, dengan dia bersaksi Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu, menceritakan kebaikan-Mu, menceritakan hal-hal yang besar tentang perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan. Yaitu di mana Engkau sudah selamatkan kami, Tuhan sudah tebus kami, Tuhan sudah mengangkat kami, menjadikan kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus, Engkau yang menjamah kami semua, bahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini. Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan anak-anak-Mu untuk mereka mampu Tuhan menjadi saksi-Mu, berani Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah mereka dengar, bahkan mereka sudah alami dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini lagi Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, dan kami peralaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.